Selamat datang di pembelajaran matematika bersama Bu Erna. Kita akan membahas matematika kelas 12. Pada video kali ini, Bu Erna akan membahas modul 4 aturan pencacahan, bagian 2 aturan penjumlahan. Bagian 1 aturan perkalian dapat dilihat pada video sebelumnya. Mari kita mulai. Aturan penjumlahan digunakan untuk kondisi di mana ada dua kemungkinan yang terpisah atau tidak berkaitan satu dengan yang lain. Jadi, kalau kita punya dua kemungkinan yang saling tidak berkaitan, maka kita bisa menggunakan aturan penjumlahan. Biasanya, aturan penjumlahan mengikuti aturan perkalian yang dikerjakan terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya, Bu Erna akan memberikan contoh kasus. Seseorang akan berangkat dari kota A ke kota B. Untuk berangkat ke kota B, terdapat dua kemungkinan kota yang dapat dilalui, yaitu melalui kota C atau melalui kota D. Seperti diagram di bawah ini. Ternyata, dari kota A menuju kota C, ada dua macam kendaraan yang bisa digunakan, yaitu melalui kereta api dan melalui bis. Sedangkan dari kota C ke kota B, ada dua kendaraan juga, yaitu bis dan kereta api. Sedangkan untuk ke kota D, ada dua kendaraan, yaitu bis dan mobil pribadi. Dari kota D ke kota B, ada tiga kendaraan kereta api, bis, dan mobil pribadi. Nah, sekarang kita harus menentukan berapa banyak kemungkinan yang dipunyai orang itu untuk melakukan perjalanan dari kota A menuju kota B, baik melalui kota C maupun melalui kota D. Untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas, kita akan membuat daftar yang mewakili kemungkinan-kemungkinan yang muncul pada diagram tersebut. Daftar pertama adalah jika melalui kota C. Seseorang tersebut dapat naik kereta api menuju kota C, lalu naik bis menuju kota B. Atau naik kereta api, lalu naik kereta api lagi. Atau naik bis, lalu naik bis lagi. Atau naik bis, lalu naik kereta api. Ternyata ada 4 kemungkinan kalau melalui kota C. Bagaimana dengan melalui kota D? Ada berapa kemungkinan? Kita periksa. Pertama, dia bisa naik bis, lalu naik bis lagi. Atau naik bis, lalu naik kereta api. Atau naik bis, lalu naik mobil pribadi. Yang keempat, bisa naik mobil pribadi, lalu naik bis. Yang kelima, naik mobil pribadi, lalu naik kereta api. Yang terakhir, naik mobil pribadi, lalu naik mobil pribadi. Sehingga totalnya ada 6 kemungkinan. Dari situ, kita mendapatkan penyelesaian. Kita melihat sejumlah kemungkinan. Melalui kota C ada 4 kemungkinan. Melalui kota D ada 6 kemungkinan. Dengan menggunakan aturan penjumlahan, maka kita hitung bahwa total kemungkinan kita adalah 4 ditambah 6 sama dengan 10. Artinya seseorang itu punya 10 kemungkinan untuk pergi dari kota A ke kota B, baik melalui kota C ataupun kota D. Mengapa ditambah? Karena kemungkinannya itu terpisah. Mereka tidak mungkin pergi ke dua tempat sekaligus. Jadi harus dipilih. Sehingga si A itu dia pergi ke kota B melalui kota C atau melalui kota D. Tidak bisa kedua-duanya. Sehingga menggunakan aturan penjumlahan. Jika kita telah lebih lanjut, kita akan menyadari
nilai 4 yang muncul pada tabel kiri didapat dari 2 kali 2 sama dengan 4, di mana dari A ke C kita punya 2 jalan, dari C ke B kita punya 2 jalan, jadi dikali akan sama dengan 4. Sedangkan 6 kemungkinan pada tabel kanan didapat dari 2 kali 3 sama dengan 6, di mana didapat dari 2 macam kendaraan dari kota A ke kota D dan 3 macam kendaraan dari kota D ke kota B. Ternyata setelah kita perhatikan, aturan penjumlahan tidak berdiri sendiri. Aturan penjumlahan biasanya dikerjakan setelah kita mengerjakan aturan perkalian. Aturan perkalian dilakukan jika kemungkinannya tidak saling terpisah. Tapi jika kemungkinannya saling terpisah, kita menggunakan aturan penjumlahan. Nah, setelah belajar tentang aturan penjumlahan, Bu Ena akan memberikan latihan soal. Latihan soal pertama adalah tentang ayah yang berangkat dari kota A ke kota B dengan beberapa kemungkinan. Anak-anak dapat mengerjakan soal ini dan memperhatikan apa saja yang ditanyakan. Terutama anak-anak harus membuat diagram dan tabel dulu untuk menghitung kemungkinan sehingga mengetahui berapa total kemungkinan yang dimiliki ayah. Soal kedua, ibu akan menjemput adik ke sekolah. Sebelum menjemput, ternyata ibu harus mengambil baju dulu ke tukang jahit atau mengambil uang di ATM. Karena waktu yang sangat terbatas, ibu hanya bisa mampir di satu tempat saja. Supaya efektif dan supaya tidak terlambat ketika menjemput adik, ibu menghitung dulu kemungkinan-kemungkinan yang ada. Kemungkinan tersebut digambarkan dalam diagram di halaman berikutnya. Pada diagram ini jelas bahwa dari rumah ke penjahit ada 2 kendaraan. Dari penjahit ke sekolah adik ada 3 kendaraan. Kita perhatikan ada juga nilainya. Berapa lama kalau naik mikrolet dari rumah ke penjahit. Nah, supaya kita tahu berapa lama waktu dari rumah ke sekolah adik jika mampir ke penjahit atau jika mampir ke ATM, maka kita harus menghitung kemungkinan-kemungkinan yang ada. Silakan anak-anak mengerjakan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Setelah membuat tabel, anak-anak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Demikian pembelajaran hari ini tentang aturan penjumlahan. Untuk bagian 3, permutasi dan kombinasi dapat anak-anak lihat pada video berikutnya. Selamat belajar, sampai jumpa.